بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd. Telah kita sebutkan tentang maratibuddin yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terbagi menjadi 3, yaitu martabatul Islam. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan al-iman. Dan tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan al-ihsan. Dan 3 tingkatan ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan Jibril alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci serta membedakan masing-masing dari tingkatan Islam, tingkatan iman dan al-ihsan, yang seluruhnya memiliki tingkatan, dan tertinggi adalah tingkatan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, setelah beliau menyebutkan tentang 3 maratibuddin tersebut, maka kemudian beliau menyebutkan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه. Hadis Jibril yang masyhur dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebiasaan para sahabat bersama Rasulullah membentuk majelis ilmu. Zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Maka tiba-tiba muncullah di hadapan kami, yakni datanglah di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya yang sangat hitam. Tidak nampak pada dirinya bekas perjalanan.
dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Yakni tidak nampak pada dirinya bekas perjalanan, yang menunjukkan bahwa dia orang yang kelihatannya bukan datang dari jauh. Tapi kalau memang dia dari Ahlul Madinah, lalu mengapa salah seorang dari kami tidak ada yang mengenalnya? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu beliau sandalkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, sambil mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Kata si penanya ini, engkau telah benar. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami pun terheran-heran terhadap dia. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu dia bertanya lagi, lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya ya akhi? Hendak ya Abdul Malik. Budak wanita melahirkan tuannya. Di antara maknanya, penafsirannya, na'am, terjadi beberapa penafsiran tentang makna hadis sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa budak wanita melahirkan tuannya. Sebagian menyatakan bahwa di akhir zaman nanti akan semakin banyak futuhat, kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin, dan menguasai negara-negara kafir. Sehingga pada saat itu banyaklah yang dijadikan sebagai budak, baik dari kalangan laki-laki yang belum mencapai usia baligh, ataukah dari kalangan wanita. Wanita banyak yang dijadikan budak. Dan tentunya di saat wanita tersebut yang statusnya sebagai budak bergaul dengan tuannya, yang disebut dengan tasarri, maka kemudian budak tersebut melahirkan hasil dari hubungan dia dengan tuannya, maka anak itu pun dinisbahkan kepada tuannya. Antalidal amatu rabbataha,
seorang anak melahirkan tuannya, yakni dia melahirkan seorang anak hasil pergaulan antara dia dengan tuannya. Paham ya? Ini makna yang pertama. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang menafsirkan bahwa pada waktu itu banyak terjadi pelanggaran syariat dalam hal pemisahan antara ibu dengan anak dalam hal penjualan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum membeli budak yang dibeli ibunya saja, anaknya tidak. Atau yang dibeli anaknya saja, ibunya tidak. Sebab suatu saat nanti akan terjadi perpisahan. Di akhir zaman nanti, mereka menyatakan bahwa nanti akan muncul zaman yang mereka tidak mengerti tentang hukumnya, sehingga banyak melakukan pelanggaran. Membeli budak yang dibeli anaknya, lalu orang tuanya tidak dibeli. Atau sebaliknya, memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Sehingga suatu ketika anak ini yang dibebaskan, ya, anak ini yang dibeli, setelah dibeli dibebaskan, maka anaknya menjadi orang merdeka, dia tumbuh menjadi dewasa, akhirnya kemudian menjadi kaya raya, dan dia pun membutuhkan budak, paham ya? Maka dia pun mencari budak, lalu dia membeli budak membeli budak yang mana budak ini seorang wanita, yang ternyata itu adalah ibunya sendiri. Nah, berarti ibunya dibeli oleh tuannya, yang tuannya itu statusnya adalah anak kandung dia sendiri. Nah, dan di sana ada penafsiran yang ketiga, yang dimaksud adalah perlakuan anak-anak terhadap orang tuanya itu seperti perlakuan tuan kepada hambanya. Terlalu banyaknya uquq, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada para muallimin, para murabbi. Naam. Ya, maka dari sini kemudian digambarkan bahwa anak yang durhaka itu kedudukan seperti tuan. Naam. Sedangkan ibunya kedudukannya seperti budak. Karena adanya nanti suatu zaman di mana seorang anak memperlakukan ibunya seakan-akan ibunya ini seorang budak milik dia. Diperintah sana, perintah sini. Nah, ini penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Wa antara al-hufat al-urat al-ala. Dan termasuk di antara tanda hari kiamat engkau melihat orang-orang telanjang kaki, orang-orang yang telanjang tidak memakai pakaian. Al-alah, dan mereka miskin. Ri'a asya'i, para pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, justru mereka itulah yang berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Yakni berbalik zaman tersebut. Orang yang bukan ahlinya, justru dia yang diserahkan dan diamanai untuk memegang satu urusan yang dia tidak sama sekali memiliki keahlian dalam perkara tersebut. Nah, diamanahi untuk memegang pemerintahan, akan tetapi tidak punya keahlian ya tentang sistem pemerintahan. Wahakala. Qala famadha falabithna maliyan, maka berlalulah, maka kami tinggal beberapa lama. Faqala ya Umar atadri manis sa'il, lalu berkata Rasulullah, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala hadha Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum, ini adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan pada kalian perkara-perkara agama kalian. Hadis yang azim,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan sebagian dari syarah hadis ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu ketika kita menjelaskan tentang Islam, tentang iman, dan demikian pula tentang al-ihsan. Dan di dalam hadis ini mungkin penting bagi kita untuk menyebutkan beberapa fawaid yang berkenaan tentang hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Faedah di antara faedah dari hadis ini, na'am, adalah wajibnya kembali kepada Al-Quran was Sunnah di saat munculnya fitnah atau bid'ah. Dari mana ini ya? Pengambilan faedah ini dari mana? Hai Abdul Majid, dari mana kita mengambil faedah ini? Wajibnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di saat terjadinya fitnah, munculnya fitnah dan bid'ah. Kita mengambil faedah tersebut dari sebab Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan hadis ini. Jadi hadis ini hadis yang panjang. Dan sebelum Abdullah bin Umar menyebutkan hadis ini ada kisah munculnya fitnah bid'ah qadariyah di Basrah yang disebarkan pemikiran tersebut oleh Ma'bad bin Abdullah al-Juhani. Lalu kemudian datanglah Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar bertemu dengan Abdullah bin Umar di Makkah. Lalu mereka pun bertanya tentang fitnah tersebut. Maka Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyatakan, fa wallahi alladhi nafsi biyadihi law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah azza wa jalla hatta yu'mina bil qadar. Kalau sekiranya mereka menafkahkan, bersedekah sebesar gunung Uhud emas, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima nafkah tersebut sampai dia beriman pada takdir Allah. Lalu Abdullah bin Umar menyebutkan hadis ini. Yani di saat terjadi fitnah, di saat terjadi bid'ah, kembalilah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di dalam hadis ini menjelaskan pada kita faedah bahwa para sahabat, orang yang lebih mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga ketika terjadi dan muncul berbagai fitnah-fitnah yang ada, maka di saat para sahabat masih hidup, maka merekalah yang mengetahui fitnah itu. Dan merekalah yang membongkarnya. Merekalah yang mengingkarinya. Nah, sebagaimana Abdullah bin Umar mengetahui itu adalah fitnah, itu adalah bid'ah, kemungkaran. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah at-tahdzir minal bid'ah. Dianjurkannya memberikan peringatan dari bid'ah dan para pelaku bid'ah. Hajrul mubtadi', menghajar seorang ahli bid'ah dengan perkataan Abdullah bin Umar, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'a'u minni. Kabarkanlah bahwa aku berlepas diri dari mereka
dan mereka berlepas diri dariku. Dan di dalam hadis ini terdapat pula faedah dianjurkannya seorang duduk berhalaqah ilmu dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kebiasaan para sahabat. Naam, mereka duduk di sekitar Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah anjuran untuk memilih siapa teman duduk kita. Hendaklah kita memilih teman duduk kita dari kalangan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Para sahabat mereka telah memiliki teman duduk yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalid. Seorang berdasarkan agama temannya, maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Anil mar'i fala tas'al, wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang tidak perlu kamu tanya siapa dia, tapi tanya siapa temannya. Maka setiap orang itu akan mengikuti yang dia jadikan sebagai temannya, teman akrabnya. Dan di dalam hadis ini, Naam juga menjelaskan kepada kita, hendaklah seorang yang mendatangi majelis ilmu dalam keadaan siap untuk menerima ilmu. Naam, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini, ya, bahwa Jibril alaihissalam telah mencontohkan adab di dalam menuntut ilmu dengan menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang bersih. Naam, tidak nampak kotoran pada pakaiannya. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah, di saat beliau akan memasuki majlis tahdits, maka beliau mandi terlebih dahulu, memakai pakaian yang baik, lalu kemudian berwangi-wangian dalam rangka bersiap untuk menemui ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis ini terdapat faedah bahwa malaikat merupakan makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan ibarah. Naam, akan tetapi malaikat wujudnya ada, jasadnya ada. Dan itu adalah merupakan perkara yang mutawatir. Tidaklah ada yang mengingkari perkara ini, melainkan di dalam hatinya terdapat penyakit. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa malaikat, mereka diperbolehkan untuk merubah-rubah diri mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, berubah sosok menjadi seorang manusia. Naam, sebagaimana yang terjadi di dalam hadis Jibril ini, dan juga di dalam hadis-hadis yang lainnya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil seorang hendaklah duduk di dalam majelis ilmu dalam keadaan duduk dia siap untuk menerima ilmu tersebut. Ya, tidak bermalas-malasan, tidak bersandar di saat dia hendak menerima ilmu, tapi betul-betul dia dalam keadaan siap. Duduknya tersebut adalah merupakan duduk seorang penuntut ilmu yang siap untuk mendapatkan faedah-faedah dari ilmu tersebut. Dan juga di dalam hadis ini, naam, apakah terdapat dalil bolehnya memanggil Rasulullah dengan kalimat ya Muhammad? Sama sekali ini bukan dalil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul
seperti kalian memanggil sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, yaitu memanggil pakai nama, ya Muhammad. Naam, jangan demikian. Tapi jika kalian tidak memanggil Rasulullah, hendaklah memanggil dengan yang hormat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan seterusnya. Lalu mengapa Jibril di sini dengan menggunakan lafaz ya Muhammad? Para ulama mengatakan karena Jibril ingin semakin mentagrib dirinya, menjadikan aneh dirinya di hadapan para sahabat. Ya. Agar kemudian semakin tidak ketahuan penyamaran beliau. Sehingga seakan-akan beliau ini seorang yang badu. Orang yang tidak tahu masalah. Sehingga mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan ya Muhammad. Nah, tidak dengan ucapan ya Rasulullah. Kalau dengan ucapan ya Rasulullah, mungkin para sahabat akan berpikiran lain. Orang ini sepertinya sudah mengetahui banyak tentang syariat Islam. Tapi ketika dia mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, bentuk penyamaran. Dan yang sahih seseorang tentunya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang penuh dengan kehormatan, manggil gelar beliau. Dan juga di dalam hadis ini terdapat penyebutan arkanul Islam, wa arkanul iman, wa arkanul ihsan. Dan juga berkenan tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ikhwan. Nah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ila huna tafaddalu hafizakumullah.